Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lupa. jadi lagi. Oh ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertemu kembali dalam acara Tripod Talk About Ramadan in Podcast. Pada kali ini saya Muhammad Alif ditemani dengan Bapak Kepala Sekolah SIK yaitu Bapak Setiawan Dwi Arisandi, Bapak Das biasa dipanggilnya. Tema kali ini adalah mengenai saum dan perubahan diri. Nah, ini tema yang menarik sebetulnya ya. Coba kita akan bahas bersama dengan Pak Das ya. Silakan Pak Das. Kenapa kita memilih tema ini sebetulnya? Alhamdulillah mungkin tema ini terkait dengan perubahan diri ya. Selama perubahan diri kita menjadi lebih baik, mungkin kita akan merasa lebih indah hidup ini. Seperti itu. Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga merubahnya dengan dirinya sendiri. Seperti itu intinya. Oh, betul sekali ya. Ya, jadi kalau misalnya kita mau berubah, memang perlu ada usaha dari kita. Jadi Betul. jangan hanya mengharapkan, ya Allah saya ingin berubah, kemudian diam dan tiba-tiba berubah. Nah, bukan seperti itu. Kemudian kalau misalnya dihubungkan dengan tema Ramadan, mungkin saya juga sedikit tergelitik ya, ingin membahas bahwa ayat perintah saum itu yang panggilan awalnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya tertarik dengan dua istilah di awal dan di akhirnya. Yang pertama yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kemudian pas di ujungnya la'allakum tattaqun. Semoga agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi ketika di awal Ramadan yang mungkin status kita, tingkat keimanan kita masih di iman, pada akhirnya kita masuk sesudah Ramadan keluar sebagai muttaqin. Betul, insya Allah. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah, berarti kan Ramadan itu masuk ke momentum untuk berubah. Nah, betul. kalau misalnya dari pada sendiri nih, tips-tipsnya supaya Ramadan ini tidak hanya lewat. Jadi biasanya kan Ramadan lewat, tapi ternyata pas habis Syawal, habis puasanya kitanya masih gitu-gitu aja gitu. Nah, kalau dari Padas nih, gimana caranya supaya Ramadan ini betul-betul jadi momentum untuk berubah? Seperti tadi Pak Alif yang disebutkan dalam ayat tadi ya, itu tersirat suatu perubahan. La'allakum tattaqun. Jadi keindahannya ketakwaan itu bukan hanya ketika kita menjadi seorang takwa, tapi menjadi orang yang melaksanakan ketakwaan tersebut. Contohnya seperti di bulan Ramadan ini adalah suatu pendidikan ya, tarbiyatu nafsi atau pendidikan diri untuk menjadi yang lebih baik. Nah, setelah kita menjadi orang yang berubah diri menjadi orang yang lebih baik, mungkin tidak hanya di bulan Ramadan, di 11 bulan-bulan yang lain juga itu insya Allah akan bisa kita terapkan. Nah, seperti apa yang kita biasakan dalam mengambil ataupun mendengar dari kitab-kitab yang sebelumnya, kita bisa mengambil referensi-referensi tentang bagaimana kita bisa menerapkan kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan menjadi terbiasanya di bulan lainnya. Ah iya, Padas, jadi tadi mengingat tentang kebiasaan-kebiasaan. Nah, iya. Kebiasaan-kebiasaan apa sih yang di bulan Ramadan ini yang sebelumnya nggak ada ya, yang mungkin bisa kita terapkan di bulan-bulan selanjutnya? Nah, kebiasaan apa aja kira-kira, Padas? Karena di bulan Ramadan terkenal dengan bulannya Syahrul Qiyam, terus Syahrul Qiraah, seperti tilawatul Quran. Nah, disitulah kebanyakan umat Islam yang ada di bulan Ramadan ini memperbanyak tilawah seperti itu. Jadi yang biasanya kita jangan sholat tahajud, jadi berbangun karena udah tarawih nih biasa latih. Nah, jadi nanti di bulan selanjutnya bisa. Nah, seperti kemudian itu. Tadi tentang Syahrul Qiraah, Quran. Nah. Di selanjutnya, biasanya kalau di bulan Ramadan suka ada nih momen-momen pengen hatam Betul, gitu. Nah, ya seperti itu. Mungkin sampai nih 1, 2, 3 seperti itu. Mendengar juga ada namanya Utsman bin Ali itu pernah Utsman bin Affan itu pernah menghatamkan satu Quran dalam sholat qiyamnya. Wow, luar biasa ya. Iya, seperti itu. Lama sekali berdirinya. Itu juga. Ada juga salah satu sahabat Rasul yang pernah menghatamkan dalam bulan Ramadan 60 kali khotam. Wah, luar biasa. Itu membuat kita memotivasi diri kita ya sebagai umat Islam, pengikut-pengikutnya Rasulullah seperti itu ya, mengikuti jejaknya. Bagaimana kita bisa bisa khotam seperti itu ya. Untuk khotam sekali aja di bulan Ramadan itu udah luar biasa, apalagi bisa banyak. Iya, bisa 60. Karena di bulan-bulan biasanya jarang kita untuk memfokuskan diri ya, untuk membaca Quran, meluangkan waktu.
untuk baca Al-Quran itu seperti itu. Ya. Nah, itulah kesempatan buat kita untuk meningkatkan atau merubah diri kita sebagaimana kita sebagai orang yang mendakwahkan diri. Contohnya seperti kita ada di lingkungan Yayasan Dakwah Al-Fatwa ya, seperti itu. Nah, mungkin dengan ada yang diterapkan pendidikan yang ada di lembaga kita, mudah-mudahan murid-murid kita ataupun masyarakat yang di sekitar kita bisa mengikat kepada kita menjadi orang yang bisa berubah diri menjadi yang lebih baik seperti itu. Betul sekali. Kemudian saya juga jadi tertarik nih untuk menambahkan bahwa biasanya kalau misalnya orang Indonesia tuh terkait dengan istilah terkenal dengan istilah jam karet. Betul. Tapi kalau di momen Ramadan biasanya tepat waktu ya, terutama ketika buka, buka dan sahur. Nah di situ kita bisa buka tepat waktu, sahur tepat waktu. Berarti ini juga bisa buat riadoh kita ya, latihan kita untuk berubah, belajar lebih disiplin di bulan-bulan selanjutnya. Nah, seperti itu. Berarti tadi udah ada nih momen perubahan di Ramadan tuh yang pertama tadi tentang qiyam, kemudian qiraahnya, kemudian disiplinnya. Nah, kira-kira apa lagi nih ya? Puasanya. Nah, betul kan, karena puasa Ramadan itu full kita ya. 30 hari insya Allah ya. Nah, mungkin bisa nerapkannya di puasa Senin dan Kamis, puasa Daud, puasa Bid. Nah, seperti itu. Mungkin kita akan terbiasa dengan puasa, akan diterapkannya di bulan-bulan yang lainnya, di bulan puasa sunnahnya seperti itu. Puasa Syawal. Jadi ya seperti itu. Tambahannya ya, amalan udah terbiasa nih dilatih 1 bulan. Nah, betul. Mungkin berarti nanti ke depannya sesudah bulan Ramadan juga udah terbiasa dengan puasa-puasa sunnah. Nah, seperti itu. Nah, saya terkait dengan puasa, saya jadi mau menambahkan nih. Jadi bahwa ternyata ya dalam proses puasa itu kan kita menahan diri ya. Betul. Berdisiplin, menahan diri. Nah, terus biasanya juga kan kita ada tambahannya? Ada kan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Nah, apa ya kalau nggak salah tuh pandangannya, kemudian perkataannya. Kalau misalnya berbohong, pahalanya batal. Ya, Satu betul. lagi pada saya lupa satu lagi, ada 3 kalau nggak salah. Pandangan, lisan, sama kalau nggak salah ini perbuatan maksiat ya seperti itu. Iya. Nah, seperti itu. Jadi ketika misalnya biasanya ketika ingat nih lagi saum, jangan nahan pandangan, ini lagi saum nih. Jangan ngomongin orang lain. Nah, itu lisan ya seperti itu. Jadi ketika terbiasa nih menjaga lisan, menjaga pandangan. Nah, jadi pas waktu di momen-momen bulan selanjutnya pun kita mungkin bisa menjadi terbiasa lagi, berubah. Betul. Untuk menjadi lebih menjaga ke sana ya pada saya. Oke, biasanya juga ada yang ketika orang mau berbuka puasa itu merasa bahwasanya itu ada yang merasa dirinya itu kira-kira puasanya diterima atau tidak. Itu jarang seperti itu Pak Alif. Ketika kita melaksanakan puasa dalam sehari full ya, dari pagi sampai maghrib, ternyata ada yang merasakan bahwasanya kira-kira puasa kita ini diterima atau tidak. Seperti itu. Itu jarang seperti itu Pak Alif. Mungkin ada yang merasakan lapar, hanya lapar aja seperti itu. Haus-haus seperti itu. Tapi tidak merasakan kira-kira puasaku yang selama ini diterima atau tidak. Ya, itu yang harus kira-kira puasa saya diterima atau tidak ya. Betul, seperti itu. Jadi harapannya kalau kita merasakan puasa, sungguh-sungguh terlatih bahwasanya kita benar-benar merasakan puasa yang hakiki seperti itu. Iya. Dan puasa ini termasuk ibadah yang kalau misalnya kita sholat kan kelihatannya sholat. Benar. Misalnya kalau lagi zakat, ngeluarin zakatnya kelihatan. Tapi kalau puasa mah nggak kelihatan. Saya lagi puasa sama nggak kelihatan. Berarti di situ juga kita dilatih kejujuran. Betul, seperti itu. Nilai pahalanya puasa pun tidak hanya kita yang tahu, tapi Allah yang memberikan. Ini puasamu adalah puasaku, seperti itu. Dan pahalanya dari aku langsung, seperti itu. Kalau puasa mah pahalanya bisa terserah Allah ya. Ya, seperti tergantung tingkatan puasa kita gitu. Betul. Seperti itu. Jadi tidak ada poin misalnya pahalanya 1, seperti sholat berjamaah nilai derajatnya 27. Derajat, nah, seperti itu. Kalau ini tidak ada nilai poinnya seperti itu. Nah, jadi saya keinget nih, kalau misalnya kan berarti puasanya bisa sama-sama puasa, tapi berarti kualitasnya bisa beda-beda ya pada Betul. Kira-kira nih, bagaimana tipsnya supaya puasa kita jadi lebih berkualitas gitu? Nah, apa aja sih yang bisa? Nah, silakan Padas. Menurut kita, apabila kita sudah diniatkan dengan baik, matang-matang ya, seperti itu. Contohnya kita puasa pingin berkualitas itu seperti apa? Dari bangunnya sama niatnya. Dari niat. Ya, niat dan niatnya untuk sahur benar-benar kita mengikutin langkah-langkahnya atau kaifiatus sahur, kaifiatus puasanya seperti apa. Nah,
Kita niatkan sahurnya, niatkan puasa dengan baik, sampai tingkah-tingkah laku atau lisan pun dari awal kita niatkan sahur sampai kita buka itu harus lebih matang seperti itu. Oh, betul-betul dijaga. Sama mungkin ini juga ya Padas ya, kalau misalnya kan puasa bukan berarti tidak produktif ya. Ya. Walaupun katanya ada yang menyampaikan bahwa tidurnya ya orang yang berpuasa itu ibadah. Bukan berarti kita dari saya mau ibadah terus tidur, bukan ya. Itu latihan mati suri kayaknya. Justru harusnya lebih produktif ya. Iya, betul. Karena luar biasa, saya pernah kalau tidak salah mendengar salah satu dalam sejarah ada peperangan yang justru dilaksanakan atau berlangsung ketika bulan Ramadan, yaitu perang Badar. Wah, betul di bulan Ramadan itu ya. Wah, itu tidak terbayang ya, perang yang butuh fisik yang perjuangan luar biasa, ya. Ternyata dilaksanakan dalam keadaan berpuasa dan bisa menang sampai menang ya, luar biasa. Berarti ini membuktikan bahwa dalam keadaan berpuasa pun kita bisa lebih produktif. Seperti justru, itu ya. Nah, kalau kita menarik tentang topik kita itu perubahan, kira-kira perubahan yang kita alami selama ini, selama bulan Ramadan, selama udah berjalan beberapa minggu ini, kira-kira sudah terasa belum di Pak Alif sendiri? Kalau saya sih, perubahan yang terasa itu turun berat badan. Seperti itu. Iya. Tapi, menyempatkan ke Quran. Alhamdulillah, jadi kalau misalnya ke Quran dan ke produktif ya, biasanya kalau saya di siang itu pasti lapar. Terus kalau untuk bekerja itu pasti butuh, nyari makan dulu atau ini. Cuman kemarin saya sempat merasakan bahwa yang biasanya di asar, di jam 2 itu pas lagi bekerja kerasa lapar. Cuman mungkin kalau pas di bawah puasa, padahal harusnya kan makanannya lebih sedikit, tapi ternyata kok ada lebih bertenaga. Seperti itu. Betul. Sama jadi ke Quran ya, ke hafalan saya agak lumayan lah lebih sedikit. Alhamdulillah seperti itu. Seperti itu. Kan ke bawah suasana. Sangat menarik seperti itu. Terus membahas tentang perubahan diri kembali, saya jadi agak sedikit peringatkan kembali tentang bahwa ternyata di alam sendiri pun puasa itu ada dalam momen-momen perubahan alami mereka. Contohnya nih ya, kalau kupu-kupu ketika betul hewan fotosintesis fotosintesis, metamorfosis. Jadi mereka makan, kemudian membentuk pupa ya. Dan di dalam keadaan pupa pas proses merubah dirinya mereka berpuasa. Iya, betul. Seperti itu. Kupu-kupu ular ya? Ular juga dalam proses mengganti kulitnya berpuasa seperti itu. Berapa hari itu ya kira-kira? Ya. Kalau kupu-kupu berapa hari? Sebulan atau? Kalau nggak salah 20 harian. Saya kurang lupa sih, tapi yang jelas ada proses seperti itu. Kemudian ada lagi yang kayak ada nih telur, ayam, iya betul. Induk ayam ketika mengerami telurnya dia berpuasa, karena ternyata ketika proses puasa dia panas, tubuhnya naik, sehingga bisa mengerami. Ternyata di alam sendiri pun dalam proses alaminya puasa itu menjadi bagian dari perubahan diri. Nah, jadi kita juga semoga secara tidak langsung dirasakan atau tidak ada perubahan-perubahan. Alhamdulillah, insyaallah. Kayak gitu dengan berpuasa ya, luar biasa. Tapi tidak menilai kemungkinan kita akan bisa merubah diri. Banyak semua orang berubah ya seperti itu. Betul. Tergantung kitanya sendiri seperti betul. itu. Jadi perubahan itu pasti. Segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang pasti kecuali perubahan itu sendiri. Nah, cuman masalahnya memang kita pasti berubah ya kodratnya dari muda ke tua kayak gitu. Cuman karena kita itu dilengkapi oleh akal dan kemauan, maka kita ingin berubah menjadi apa? Menjadi biasa aja, menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Nah, seperti itu mungkin ya. La yughayyiru biqaumin. Nah, seperti itu. Maka anfusihim lah. Bianfusihim ya, nah itu seperti itu. Jadi dirinya ada harus usaha berubah dari kita ya, supaya perubahannya itu bisa diarahkan kemana, bisa diarahkan mau menjadi seperti apa. Ya, sangat menarik itu ya. Jadi kita mudah-mudahan kita semua di sini, semua yang ada di luar sana bisa merubah tingkat keimanan kita. Seperti kualitas keimanan kita bisa diterapkan nanti setelah bulan Ramadan nanti ke depannya. Karena itu goal utamanya ya. Goal utamanya adalah keimanannya meningkat menjadi takwa. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita ini bisa lolos nih riadohnya di selama bulan ini, tidak hanya habis bulan puasa beres lebaran balik lagi ke asal. Tapi setelah bulan puasa karena udah dilatih ya ada. Karena itu mungkin supaya misalnya biasanya gini ya, kayak kita sebelum puasa nih ada mempersiapkan diri gitu kan, sesudah bulan puasa nggak langsung beres. Nah, ada juga kayak kalau di olahraga kan ada
pemanasan, olahraga intinya, kemudian cooling down-nya ya. Nah, Sama seperti itu. di Ramadan juga ada cooling down-nya ya. Yaitu betul. di puasa Syawal. Syawal, Nah, jadi biasanya nggak langsung langsung beres Ramadan, Idul Fitri, wah balas dendam makan banyak. Nah biasanya kalau makan banyak tuh apa sih namanya tuh perutnya kembung atau bermasalah aja. Jadi Ya, kemekaan gitu kan. Jadi karena itu dia ada adaptasi lagi ya. Ya, Yaitu bulan Syawalnya adalah puasa Syawal. Syawal seperti itu. Mudah-mudahan ya. Tapi menurut kemungkinan ya, seperti yang kita rasakan sekarang ini, perubahan yang kita alami di tahun-mentahun mungkin akan merasa beda ya seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi nih di bulan Ramadan yang tahun depan seperti itu. Iya, seperti itu. Terus biasa nih kan sekarang kita udah makin deket-deket nih ke 10 hari terakhir. Kalau di 10 hari terakhir itu kan ada momen Nah, ya biasanya seperti itu. Lailatul Qadar. Nah. Ya, pengen nyari Lailatul Qadar. Nah, kalau saya pernah mendapatkan keterangan bahwa apa sih yang membedakan antara orang yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak? Nah, katanya tuh salah satu cirinya adalah ketika bulan Ramadan, Ya. sesudah bulan Ramadannya dia ada perubahan. Apakah ke tingkat begitu ya. keimanannya, ke tingkat ibadah hariannya, Amaliyahnya amalia seperti hariannya seperti itu. Jadi kalaupun misalnya kita nanti syukur-syukur misalnya yang ikhwan ya sempat atau yang akhwat melaksanakan itikaf gitu kan. Betul. Ketika misalnya kita bertanya-tanya, aduh dapat nggak ya saya Lailatul Qadar, dapat nggak ya Lailatul Qadar? Nanti dilihat aja nih apakah sesudah Ramadan kita ibadahnya makin meningkat atau turun kembali atau seperti apa. Nah, benar seperti itu mungkin ya. Gitu. Atau misalnya kalaupun misalnya ternyata tidak dapat ya, tapi ketika misalnya udah deh gitu, saya berubah aja meningkatkan kembali. Nah jadi persiapan untuk dapat Lailatul Qadar tahun depannya dari situ 11 bulan gitu ya. Mudah-mudahan di tahun selanjutnya bisa dapat gitu kan. Seperti itu. Gitu Fades. Tapi di bulan Ramadan ini akankah ada yang biasanya apa tuh kita itikaf di bulan-bulan ini biasanya? Nah, itu berarti tergantung ke DKM masjidnya ya. Mudah-mudahan apakah DKM masjidnya siap untuk apa sih namanya melaksanakan protokolnya atau tidak ya. Karena memang betul itikaf itu penting, tapi menjaga kesehatan kita juga sama-sama penting. Jadi dipertimbangkan saja. Walaupun misalnya ternyata saya nih masjid biasa tempat saya itikaf, ternyata tahun ini nggak ada, ya udahlah gitu kan. Sekarang di rumah tapi tetap apa sih namanya tuh pelaksanaan itikafnya kayak memperbanyak salatnya, memperbanyak apa namanya tuh bacaan Qur'annya seperti itu mungkin ya. Nah, syukur-syukur kalau ternyata bisa itikaf dan protokolnya tetap dijaga. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Gitu. Lanjut. Boleh. Silakan Pak Des, masih ada yang mau di-share-kan nggak tentang perubahan diri ini? Untuk perubahan diri kita semua ini tergantung diri kita sendiri ya seperti itu. Nah, mungkin tadi udah ada beberapa tips yang bisa diterapkan untuk semuanya. Seperti salah satunya adalah untuk bagaimana mengimplementasikan diri kita menjadi orang yang takwa seperti itu. Nah, tujuannya adanya bulan Ramadan adalah karena bulan Ramadan adalah bulan umatnya Nabi seperti itu ya. Nah, di situ Nabi Muhammad mengkhususkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan umatnya Nabi seperti itu. Sehingga Muhammad SAW itu menginginkan bulan ini adalah bulan yang mana bisa menjadi pendidikan, ya, pendidikan buat kita sendiri, buat umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah ini bagaimana bisa tertera seperti itu. Nah tadi kan udah tersirat ya bahwasanya kita la'alakum tattaqun di situ. Nah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah bagaimana kita bisa melaksanakan perubahannya menjadi takwa itu, kita harus bisa mencondongkan mana yang lebih baik daripada yang sebelumnya seperti itu. Jangan kita merubahnya sama seperti yang tidak ada perubahan. Betul, seperti itu. Tapi kita merasa ini kira-kira yang tahun ini lebih berbeda daripada tahun sebelumnya, lebih meningkat perubahan yang baiknya dibandingkan yang buruknya seperti itu. Atau menghilangkan yang buruknya, kita melaksanakan hal yang baiknya seperti itu. Jadi yang kan salah satu yang orang yang beruntung itu dikatakan beruntung itu orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari besoknya lebih baik daripada hari ini. Mudah-mudahan berarti Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan yang kemarin. Jadi dan kita pun sesudah keluar dari Ramadan ini sampai di Syawal menjadi sosok pribadi yang berubah menjadi lebih baik. Insya Allah seperti itu. Nah itu saja mungkin ya.
yang bisa kita sharekan di momen tripod kali ini. Iya. Ya mudah-mudahan yang baik dari kita bisa bermanfaat. Kalaupun ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.